Di video kali ini terdapat 7 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian teori dan penelitian, kemudian yang kedua tujuan, manfaat, dan langkah-langkah membuat telah pustaka. Ketiga, proposisi dan hipotesis. Kemudian yang keempat, jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Kelima, kriteria hipotesis yang baik. Dan yang keenam, langkah pengujian hipotesis. Serta yang terakhir yaitu dasar pengembangan hipotesis. Selanjutnya, pengertian teori dan penelitian. Teori adalah hubungan beberapa konsep suatu kerangka konsep atau definisi yang memberikan pandangan sistematis terhadap suatu gejala-gejala atau fenomena dengan menentukan hubungan spesifik antara konsep tersebut dengan maksud untuk menguraikan, menerangkan, meramalkan, atau mengendalikan suatu fenomena. Kemudian penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, tujuan, manfaat, dan langkah-langkah untuk membuat yang namanya telaah pustaka. Tujuannya yaitu untuk memahami permasalahan yang relevan dengan topik penelitian sehingga peneliti dapat menghasilkan penelitian yang solutif dan membantu peneliti dalam memverifikasi masalah yang akan diteliti. Kemudian manfaat dari telaah pustaka adalah memberikan gambaran tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat memilih pendekatan yang tepat untuk penelitiannya sendiri. Langkah-langkah dalam telaah pustaka yaitu yang pertama, menentukan topik dan ruang lingkup. Yang kedua, mencari literatur yang relevan. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan memilih literatur. Keempat, meringkas literatur yang relevan. Kelima, mencatat teori yang dibutuhkan. Keenam, melakukan sistematis dan perbandingan. Kemudian yang ketujuh, melakukan analisis terhadap literatur. Kedelapan, mengidentifikasi isu-isu sentral. Kesembilan, membuat garis besar struktur telaah pustaka. Dan yang terakhir yaitu menulis telaah pustaka. Selanjutnya, pengertian proposisi dan hipotesis. Proposisi memiliki makna penuh dan dapat diartikan benar atau salah. Dalam konteks logika, proposisi ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada subjek, predikat, dan kopula. Subjek ini mengacu pada hal-hal yang dibicarakan, sedangkan predikat adalah pernyataan mengenai subjek, dan kopula adalah kata hubungan yang terjalin antara keduanya. Sedangkan proposisi dalam penelitian merujuk pada pernyataan yang menjelaskan hubungan atau kebenaran antara beberapa konsep atau variabel. Kemudian pengertian dari hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo berarti lemah atau kurang dari di bawah. Tesis berarti teori, posisi atau pernyataan disajikan berbagai bukti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai pernyataan keadaan posisi yang akan diuji kebenarannya, digunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel, dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, pesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Selanjutnya, jenis-jenis dan manfaat hipotesis. Jenis-jenis atau hipotesis adalah yang pertama, hipotesis nol. Hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada hubungan atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua ada yang namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan signifikan antara variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya, manfaat dari hipotesis. Yang pertama, untuk mengarahkan penelitian, menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan secara rasional, kemudian menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris, dan digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data. Selanjutnya, untuk membuat kesimpulan penelitian dan dikatakan sebagai piranti kerja teori. Dan yang terakhir, dapat diuji dan ditujukan kemungkinan benar atau tidak benarnya. Selanjutnya, adapun kriteria dari hipotesis yang baik, yaitu yang pertama jelas dan spesifik, kemudian dapat diuji, dapat dibuktikan salah, berlandaskan teori atau penelitian sebelumnya, spesifik dan terukur, sederhana dan relevan dengan pernyataan penelitian. Selanjutnya, adapun langkah pengujian hipotesis yang baik. Yang pertama, rumusan hipotesis, kemudian menentukan jenis uji statistik, menentukan tingkat signifikansi, mengumpulkan data, analisis data, menentukan nilai P atau value, mengambil keputusan, serta menyusun kesimpulan. Dasar pengembangan hipotesis adalah
Teori dari hasil penelitian yang relevan. Teori merupakan landasan yang kuat untuk merumuskan hipotesis karena kebenarannya sudah diakui secara umum. Dasar pengembangan hipotesis teori ini mendasari atau mendukung perumusan hipotesis. Hasil-hasil penelitian yang relevan, rumusan masalah penelitian, telaah pustaka atau landasan teori dan penelitian terdahulu. Sekian video terkait pembahasan telaah pustaka dan hipotesis penelitian kuantitatif dan kualitatif pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.